Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananta Askar dengan NIM 1901040041. Video ini saya buat untuk memenuhi mata kuliah komunikasi organisasi dengan judul materi ideologi dan hegemoni. Materi pertama mengenai ideologi. Ideologi merupakan ilusi atau kesadaran palsu yang tidak menggambarkan situasi nyata manusia sebagai adanya. Sedangkan menurut para ahli, salah satunya yaitu Karl Marx. Pengertian ideologi menurut Karl Marx adalah kesadaran palsu karena ideologi merupakan suatu hasil pemikiran yang dibuat oleh pemiliknya yang ditentukan oleh kepentingannya. Nah, dengan itu juga kita bisa melihat fungsi dari ideologi dalam kehidupan manusia, yaitu yang pertama, sebagai sumber dari segala nilai sosial dan norma yang berlaku, sebagai sumber motivasi dan inspirasi bagi individu, dan yang ketiga, sebagai upaya mencapai tujuan dalam hidup. Ketiga, sebagai pemandu bagi individu untuk menemukan jati diri. Dan yang keempat, sebagai pemandu tindakan dan perilaku sosial individu dalam organisasi. Dan yang kelima, sebagai sarana guna mengisi kehidupan manusia secara individual dan kolektif. Dan yang keenam, sebagai kekuatan yang mampu menggerakkan pemikiran individu untuk berpikir. Dan yang ketujuh, sebagai jembatan yang mengendalikan kekuasaan antara generasi tua dan generasi muda. Tujuan ideologi. Yang pertama, tujuan utama di balik ideologi adalah untuk menawarkan perubahan melalui proses pemikiran normatif. Tipe-tipe ideologi. Tipe-tipe ideologi. Yang pertama, ideologi terbuka. Ideologi terbuka adalah ideologi yang menjadi pandangan suatu bangsa, di mana menjadi suatu ideologi mempunyai nilai-nilai yang mengikuti perkembangan zaman. Nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi adalah yang pertama, nilai dasar, merupakan nilai yang tidak dapat berubah sepanjang zaman. Dan yang kedua, nilai instrumen. Nilai yang memiliki sifat dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. Yang kedua, ideologi tertutup. Ideologi tertutup adalah ajaran atau pandangan dunia yang menentukan tujuan norma-norma dan politik. Selanjutnya kita masuk ke materi kedua, yaitu hegemoni. Hegemoni adalah kepemimpinan sesuai dengan kesepakatan. 3 fase kelas ekonomi. Yang pertama yaitu fase ekonomi. Fase ini menimbulkan kesadaran akan adanya hegemoni politik. Dan yang kedua, fase politik, yakni hubungan kekuatan politik yang memungkinkan kesadaran politik yang dapat dicapai. 3 fase positif, yaitu wilayah kebebasan suatu proses kreasi sepandang dunia yang memperlengkap massa dengan pemikiran serta penindakan. Hegemoni dibedakan menjadi dengan 3 tingkatan, yaitu yang pertama adalah hegemoni integral, yakni hegemoni yang diidealkan, artinya bahwa antara pemimpinan dan bawahan tidak ada masalah, maka hubungan mereka terjalin dengan erat. Kedua, hegemoni merosot. Hegemoni ini terjadi apabila pemimpin tidak sejalan dengan bawahan. Dengan kondisi demikian mungkin bawahan mendapatkan kesepakatan lain yang tidak menyetujui. Dan yang ketiga, hegemoni minimum adalah hegemoni yang bermasalah, kepemimpinan yang ada berlawan dengan kesepakatan reformasi. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.